Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara Kak Bayu Kelana. Ini saya ada di tempatnya Kang Bayu Kelana ya. Mau tanya silaturahim. Yang kedua mau cerita membahas masalah Sabdo Palo ya. Sabdo Palon dan Mayogindung. Ya. Daripada kita ngobrol yang lainnya, mumpung ada kesempatan saya lagi bareng Bayu Kelana, barangkali dia memahami agenda apa sejarah Nusantara ya Mas. Oh iya. Oke, saya mau tanya tentang sejarah Nusantara, masalah Sabdo Palo sekarang kan lagi gencar-gencarnya ramai di apa ya, di obrolin lah di setiap konten. Ini terus Mas bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, Sabdo Palon itu adalah sebuah sabda. Jadi Sabdo Palon itu bukan dua orang, antara Sabdo dan Palon. Sabdo Palon dan Mayogindung itu bukan. Jadi menurut Mas itu satu orang ya? Itu satu orang karena mungkin mempunyai filosofi tersendiri yang membuat beliau ini mempunyai sebuah nama besar atau nama marga. Tapi ya jangan pernah saya dengar itu ya, di cerita nama Basir itu beda lagi ya, alurnya apa sama itu ya? Kalau itu alurnya sama, cuman di beda Versi. versi. Mungkin setahu dia begitu ya. Untuk zaman sekarang kan kadang ya, jadi apa ya, sejarah itu zaman sekarang itu jadi ibaratnya biar orang suka sejarah kadang ada yang berani merubah ya, biar orang-orang masuk ke situ, padahal kan bukan begitu ya, harus apa adanya ya. Iya, sebenarnya perubahan sejarah itu sudah sejak lama untuk mengeblok semua sejarah dari zaman dulu biar ketepatannya itu agak melenceng. Semua itu karena mungkin karena kepentingan pribadi masing-masing ya, kita sendiri juga tidak tahu tujuannya apa, jadi masih menyimpang siurkan sejarah itu. Dan untuk Mas sendiri paham tentang itu apa ya, kembali ke Syekh Subakir gitu ya, yang asli dari versi apa mana ya? Kalau saya Subakir itu dulu wali, lebihnya termasuk wali. Saya Subakir itu diutus oleh Sultan Muhammad Al-Fat, Sultan Muhammad Zulkarnain Dari Asia ya? itu dari Turki. Oh Turki ya. Karena zaman dulu itu sebelum ada wali sudah ada wali. Wali itu pertama kali dikirim dari Sultan Turki. Diutus untuk ke Jawa ya? Iya, diutus untuk menyebarkan suatu agama ke tanah Jawa. Karena saat itu kan belum ada Islam masuk, masih mayoritas budaya di Jawa ini. Kalau di zamannya saya Subakir itu masih animisme dan dinamisme, kepercayaan suatu kepercayaan itu. Jadi intinya zaman pas Syekh Subakir masuk ke tanah Jawa itu, di Jawa itu masih ya rata-rata kepercayaan dan masih ada, kalau Buddha udah ada ya? Kalau Buddha itu mungkin sudah ada, cuma setahu saya itu masih zaman animisme dan dinamisme. Datangnya itu kan karena diutus oleh Sultan Muhammad buat menyebarkan agama Islam, dan Syekh Subakir itu masuk ke tanah Jawa. Sebelum Syekh Subakir datang ke tanah Jawa itu sudah ada wali yang diutus ke sini, cuma tidak mampu untuk menerobos penghuni dan menjaga tanah Jawa yang mungkin terlalu kuat. Jadi diganti terus menerus sampai akhirnya Syekh Subakir itu datang bersama wali yang lain sampai ke tanah Jawa. Itu semua yang datang ke sini kan ya macam-macam punya keahlian ya, ada yang keahlian apa ya, ekonomi, ada yang kebatinan, ada yang pokoknya macam-macam. Iya, dari dikirim tuh dari 9 wali yang dikirim dari Turki itu semua ahli dari bidangnya. Dan
ini apa ya, ini kan kalau misalnya sejarah ceritanya di Gunung Tidar ya. Itu Gunung Tidar namanya. Tidar ya. Tidar. Tidar karena Syekh Subakir sempat menaruh apa batu hitam untuk perda ya. Itu konon katanya dulu kan karena saking susahnya ya untuk menembus daerah tanah Jawa beserta penghuninya, maka Syekh Subakir itu menanamkan sebuah batu besar. Taman sebelum menanamkan batu hitam itu bertempur dengan Sabdo Palon. Bertempur sampai 40 hari 40 malam, tidak ada yang kalah, dan akhirnya Sabdo Palon itu mengalah dan memberi izin kepada Syekh Subakir untuk memasuki wilayah Jawa. Cuma dengan syarat jika beliau menyebarkan, pertama tidak boleh memaksa, yang ingin mengikuti tidak masalah. Oh, jadi intinya selama 40 hari itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Iya. Terjadi apa ya, diskusi ya antara Iya, diskusi. Syekh Subakir dan Sabda Palu itu. Iya. Padahal itu Sabda Palu itu apa ya, manusia ya. Sabdo Palon itu yang sebenarnya itu adalah, yang saya tahu pribadi itu sebuah sabda, itu adalah sabda. Palon itu filosofi. Filosofi, dan Neo Genggong itu adalah suatu pesan dengan gerakan yang mudah dipahami oleh masyarakat pada masanya. Berarti kayak zaman Wali Songo, dia menyampaikan ajarannya lewat tabuhan, gamelan, semacam gitu. Iya, cuman beda Versinya penyampaiannya ya. Penyampaiannya. Oke teman, jadi yang namanya sejarah mungkin ya bisa sama, bisa enggak, karena tergantung dari orang itu sendiri mengetahuinya. Jadi ya misalnya nggak sama ya mungkin ya wajar karena beda-beda versinya ya Mas. Iya. Jadi untuk siapa tadi ya, Sabdo Palon. Sabdo Palon itu yang kalau nggak salah yang muridnya siapa ya? Kalau Sabdo Palon itu sebenarnya murid dari Rangga Seta dan Semar Badranaya. Yang diberi gelar itu apa, Curug Sewu apa? Sebenarnya itu Sabdo Palon itu namanya Grojogan Sewu. Oh, Grojogan Sewu. Dan itu saya pernah mendengar kisah lah ya. Itu wallahu alam, karena saya sendiri juga hanya mendengar suatu sejarah saja, hanya meneruskan untuk menyampaikan menurut pengalaman pribadi ya. Jadi pas suatu ketika itu Grojogan Sewu itu nama gelar seseorang, namanya Grojogan Sewu, melihat seseorang naik kuda memakai sorban, berbaju putih, dan Grojogan Sewu itu menghentikannya dan bertanya pada beliau, menanyakan sebuah nama. Terus dijawabnya, Dan beliau berkata pada penunggang kuda itu, bertanya siapakah nama dari beliau. Nah terus beliau itu menjawab, dari penunggang kuda menjawab, saya adalah saudara Anda, karena Anda masih anak keturunan cucu Adam. Yang menjawab itu adalah Rangga Seta. Yang menjawab, yang sekarang dijadikan murid. Yang dijadikan murid itu Grojogan Sewu. Grojogan Sewu ya. Iya, itu ada silsilahnya nanti dengan Grojogan Sewu di Tawangmangu ya, di Solo itu ada silsilahnya. Kenapa Grojogan Sewu di Solo itu dinamakan Grojogan Sewu? Karena itu tempat pertama kalinya bermeditasinya Sabdo Palon untuk belajar ilmu yang diberikan oleh Rangga Seta, bersemedi dan nyampe kesempurnaannya itu di Grojogan Sewu. Makanya tempat itu dikenal dengan Grojogan Sewu. Bukan itu apa ya istilahnya itu untuk mediasi itu untuk di Grojogan Sewu itu. Setelah pelajaran dari A sampai Z terakhir, langsung diuji sama gurunya, suruh tapa di gua itu. Karena posisinya di Grojogan Sewu itu ada sebuah gua ya, ada sebuah gua untuk bermeditasi di situ, untuk menghafalkan semua ajaran yang diajarkan oleh Rangga Seta. Ajaran pertama yang diterima oleh Grojogan Sewu itu
Kalimasodo. Setelah mencapai kesempurnaan dalam ilmu Kalimasodo itu, dan beliau berguru lagi dengan Semar Badanaya. Semar Badadanaya ya. Itu pun Semar itu orang aslinya ya. Semar itu bisa disebut Allahu alam ya. Wallahu alam. Karena itu samar. Buat gambaran lah ya. Iya, gambaran. Dan di situ karena kecerdasan beliau dari sosok Gejogan Sewu, diamanai oleh guru-guru beliau untuk menyampaikan dan mengajarkan pada para wali dan raja-raja di tanah Jawa. Dengan cara menyampaikannya itu menggunakan sabda-sabdanya kepada beliau, para raja dan para wali, disebut sabda. Palon itu sebuah filosofi yang dalam, jadi beliau itu menyampaikan menggunakan syair yang dialuni dengan sebuah nada dan gerakan yang pada zamannya itu bisa jelas dipahami oleh masyarakat pada zaman umumnya. Kalau dibandingkan zaman sekarang belajar lewat apa ya, kalau kita lihat HP, di situ ada pelajaran tergantung orang itu punya hobi ya. Begitu dia punya hobi setiap hari memantau HP, nah di situ kan ditaruh semacam aplikasi pelajaran gitu ya. Jadi disampaikan, di situ bisa nyantel. Mungkin zaman sekarang, karena ya tidak diungkiri mayoritas anak-anak sekarang itu semua megang HP. Jadinya pelajaran itu dituangkan ke dalam aplikasi di dalam HP. Kalau zaman sekarang, kalau dulu mungkin lewat gerakan tarian gitu ya. Tarian seperti Sebang Kualian itu ya Kanjeng Sunan Kalijaga melalui mediasi wayang untuk menjabarkan tentang keasmaannya, ajarannya, dan masuk. Karena suatu dulu itu ibaratnya apa yang digemari itu cukup meminat pada suatu masyarakat untuk menarik lah, untuk mengikuti. Jadi apa ya, intinya harus cermat-cermat melihat masyarakat ya. Di saat sukanya apa, di situ kita masuk ya, zaman itu ya masuk ke alurnya ya. Jadi suka tarian, nah dia masuk ke tarian pelajarannya ya. Gitu. Kalau sekarang mungkin ya zamannya HP, bisa lah ya kita masuk ke HP gitu. Mungkin itu saja teman ya, kurang lebihnya yang namanya orang pasti ada kesalahannya apa ya, diharap maklum lah. Ini daripada ngobrol bermanfaat, kita mendingan ngobrolin sesuatu yang dulu ada zaman sebelum ada Wali Songo, dan setelah itu baru ada Wali Songo dan wali-wali yang lainnya. Mungkin sekarang juga masih banyak wali-wali yang lainnya, masih cuma kita nggak tahu aja, namanya kita manusia yang banyak dosa. Di dunia ini nggak ada orang yang tidak berdosa, semua berdosa, termasuk kita semua. Kan begitu ya Mas? Kadang manusia itu bisa benar dan bisa salah. Kita sebagai manusia hanya bisa saling menyarankan ya, bukan untuk menyalahkan. Dan mudah-mudahan adanya channel dari Kidarto Misteri dan juga kami dari Misteri Satrio Nuswantoro, mudah-mudahan dengan adanya suatu perbincangan yang bisa bermanfaat lah buat para pengikut channel kami semua.